tiap-tiap orang hendaknya mempunyai dua bagian ini, yaitu worship dan fellowship. Kenapa penting sekali dua hal tadi, dan itu menjadi kekuatan bagi kita? Kenapa kita harus worship bersama? Kenapa kita harus menyembah Tuhan bersama dalam satu ibadah seperti ini? Karena setiap kita, hati kita, pikiran kita, memori kita harus punya pengalaman disentuh oleh Roh Tuhan. Pengalaman itu gak bisa diambil daripadamu. Pengalaman itu mencengkram kuat di dalam batin kita. Jadi penting yang namanya kita menyembah bersama. Nah, kalau hatimu siap, hatimu berbeda dengan hari-hari yang biasa. Jadi kalau ibaratnya saya sedang menulis buku tentang pelayanan yang tersembunyi. Salah satunya minyak yang pas-pasan atau kesungguhan yang pas-pasan. Kalau seandainya kesungguhanmu pas-pasan, maka nggak keburu kehadiran Tuhan datang, minyakmu udah habis. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau minyakmu penuh, maka ketika hadirat Tuhan berlimpah, nah di situ poinnya tuh di situ. Minyakmu tuh harus terisi penuh sehingga seperti perumpamaan anak gadis bodoh, gadis bijak mempelai datang, minyakmu tetap menyala. Poinnya tuh di situ. Kenapa penyembahan itu mempunyai peranan yang besar? Karena mengalami sentuhan jamahan. Ketika kita mengungkapkan, mengekspresikan hati kita kepada Tuhan, nah disitulah seringkali Tuhan itu muncul dan menyatakan diri kepada tiap-tiap orang. Nah, yang kedua itu kenapa kita tuh harus fellowship. Fellowship itu selalu bukan masalah apa yang saya suka, apa yang saya ingin. Fellowship itu adalah bukan apa saya dapat apa. Fellowship itu menghasilkan apa. Mereka yang gak punya worship dan mereka gak punya fellowship, satu kali mereka akan kehabisan minyak dan api mereka padam. Kalau kita punya itu, sama seperti Tuhan berkata kepada Marta, apa yang dimiliki oleh Maria tidak bisa diambil daripadanya. Kalau saudara belajar modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 selesai, itu cuma transfer pikiran, pengetahuan itu mungkin pas lagi ngeh. Tapi yang namanya fellowship bersama-sama dengan teman-teman, kita mendengarnya orang itu lagi terpuruk, engkau mendampinginya, mengawal hidupnya, mendoakannya, dan engkau memeluk hidupnya sampai orang itu dibangkitkan Tuhan dan pulih. Orang itu dijamah Tuhan, orang itu disembuhkan Tuhan, orang itu akhirnya menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Itu kenangan itu harus mengisi black spot yang ada dalam hati kita. Kekristenan gak dirancang kita hidup sendiri. Kekristenan itu dirancang hidup sebagai seorang yang bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada teman-teman. Komunitasmu menentukan sekali. Tapi yang namanya rumah Tuhan itu harusnya bukan sistem, namun nilai. Di dalam nilai ada hubungan. Nilai-nilai hubungan, nilai-nilai komunikasi, nilai-nilai mengawal orang, nilai-nilai mendengarkan rahasia orang dan tidak menceritakan kepada banyak orang. Itu nilai, itu adalah kualitas, itulah bobot.